Orang yang putus silaturahmi, pertama, semua ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ada salah satu doa dari Nabi Allah Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa kata Malaikat Jibril? Ini di dalam doanya, salah satu doa Malaikat Jibril saat Nabi turun khutbah. Nabi khutbah, turun dari sholat Idul Fitri, khutbah, dicegat sama Malaikat Jibril, ya Rasulullah, tolong aminkan doa. Baik wahai Jibril. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang mukmin yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi aminkan. Amin. Berarti ini adalah salah satu doa yang saya mau tanya. Malaikat Jibril doa kepada Allah, yang aminin Nabi, kira-kira dikabulin apa enggak? Dikabulin apa enggak? Yang doa malaikat, yang aminin Nabi Muhammad sallallahu alaihi, pasti dikabulin sama Allah. Makanya kenapa orang bilang silaturahmi Allah paling benci perceraian. Kenapa? Karena terputusnya tali silaturahmi antara mantu dengan mertua. Ingat, mertua nggak ada bekasnya. Mantan mertua nggak ada. Mantan suami ada. Mantan mertua sampai mati itu tetap mertua. Gak bakal batal wudu. Paham ya? Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ku, yang selalu dalam doa. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada kawan-kawan dari TNI dan Polri-nya, dari juga Ansar dan Bansarnya, ya insya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi penyebab Allah tulis nama kita sebagai hamba yang baik di hadapan Allah, dan insya Allah silaturahmi akan membawa diri kita sampai terseret ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus segenap panitia daripada penyelenggaraan tabligh akbar yang di malam ini insyaallah mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah, diberkahkan hidupnya, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini
Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampunin sama Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ini malam apa? Malam apa? Giliran malam Jumat ingat banget. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, salah satu malam yang dimana malam tersebut doanya kita pasti akan dikabulkan oleh Allah, salah satunya malam Jumat. Ini hari Allah kumpulin kita, maka syukur kepada Allah. Kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, Allah kumpulin kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini semata karena Allah menginginkan kita semua dosanya diampunin sama Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, datang ke tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita gembira? Apa? Ada yang buat tambah bikin kita gembira Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kecil, dosa besar kita diampunin sama Allah. Ada enggak yang lebih bikin kita bahagia kecuali ampunan dosa dari Allah? Kita hadir di dalam tempat ini semua pastinya bawa dosa, betul? Datang ke sini bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, ngaku, jujur. Alhamdulillah. Orang bloon doang banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah orang banyak dosa mah innalillahi. Bib, habis bagaimana kita kan manusia. Manusia itu nggak ada tempatnya di mana tempat orang akan menjadi mulia kecuali keseringannya bikin dosa sama lupa. Betul? Tapi hari ini Allah izinin kita duduk di dalam majlis yang berkah, majlis yang mulia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak ada acara seperti ini, kita lagi ngapain di rumah? Alah, bohong. Bapak, saya mau tanya, Bapak kalau nggak ada acara gini siang malam-malam begini lagi ngapain? Tuh, dengar tuh, sunnah. Giliran malam Jumat sunnah Rasul. Giliran yang lain nggak pernah ngikutin sunnahnya, blow on. Kalau nggak ada acara ini pastinya kita lagi lalai di hadapan Allah. Mungkin kita lagi maksiat. Ada yang main gaple, ada yang main remi, ada yang main judi koprok. Nggak ada orang sini mah baik-baik. Di sini mah laki-laki soleh, calon-calon surga, tapi bohong. Tapi hari ini Allah pilih kita. Ibu bapak tahu nggak yang bikin kita ngumpul di sini apa? Bukan undangan panitia, bukan keinginannya kita, tapi Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk agar kita kumpul di dalam majlis yang penuh keberkahan itu. Ibu bapak datang ke sini karena undangan Allah, bukan undangan panitia. Orang undangan panitia tanggal 26, betul nggak?
Tiba-tiba tanggal 28 emang Habib Rifki bikin cari gara-gara. Tapi alhamdulillah dari mulai November akhirnya berhasil di bulan Desember. Ya, tapi kan alhamdulillah yang penting kan datang. Betul ya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini ada temanya, memupuk ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini sekarang lagi rame yang ini yang itu, betul? Saya mau tanya Pak, Bu, ngerajut silaturahmi susah apa gampang? Susah. Bikin perpecahan gampang sebentaran. Jangan cuman gara-gara perbedaan istri gugat suami cerai. Jangan dipikir nggak ada. Cuman gara-gara perbedaan yang masing-masing, oh kalau kamu nggak sama-sama saya tidurnya di sofa. Anak nggak sama-sama sama orang tua, oh anak durhaka. Ingat, perbedaan itu rahmah. Perbedaan itu adalah kasih sayang Allah. Rambut boleh hitam, tapi isi kepala beda. Saya mau tanya, lihat nih, ibu nengok kiri kanan, ada yang mukanya sama, beda nggak rezekinya? Suaminya, nah kalau satu paeh, laki satu perempuannya banyak, bagaimana? Kenapa ini perbedaan itu adalah rahmah? Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW penebar kasih sayang, bukan perpecahan. Nabi Muhammad di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang, penyiram kasih sayang. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling pandai memberikan kasih sayang. Yang pertama, kalau jangan ntar gue berdiri lu nggak bakal mampu. Maaf, aku perempuan emang demen yang berdiri-berdiri, Pak. Paham kan, perempuan emang teboga akhlak. Habib disuruh berdiri, teboga otak. Ntar dulu dong, ini kan masih pembukaan. Dikasih kursi kan lumayan. Gue nggak pakai berebut, tinggal duduk. Orang pada berebut mah gue kagak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahmat bukan? Rahmat. Sekarang di sini semua yang hadir, saya mau tanya, kalau kita megang anjing, air liur anjing, najis atau suci? Cara ngembaliin sucinya susah apa enggak? Susah, harus pakai tanah dulu 7 kali, pakai air 7 kali. Susah. Orang kalau udah ketemu anjing kabur. Kenapa? Bukan takut ngebersihinnya. Tapi saat Nabi SAW berjalan dengan ribuan pasukan dengan menggunakan kuda, Nabi melihat dari kejauhan ada 1 ekor anjing punya anak banyak lagi nyusu. Nabi Muhammad bilang sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, perhatikan, anjing itu dalam keadaan gelisah karena mendengar gemuruh kaki-kaki kuda yang akan melintasi lewat daripada anjing tersebut. Anjing gelisah. Sayyidina Umar disuruh duluan, jagain anjing, bikin tenang. Agar apa? Agar dia ini gak ngerasa gelisah. Nabi Muhammad menyerukan kepada pasukan agar agak ke tengah. Kenapa? Biar gak mengganggu anjing yang sedang nyusu. Nabi Muhammad sama anjing aja sayangnya bukan main. Nabi Muhammad yang kita tahu anjing itu adalah binatang yang najis, tapi Nabi
tahu memberikan keamanan kepada anjing tersebut. Masa kita punya tetangga, kita punya saudara nggak pernah bikin aman? Tetangga kita, kadang manusia suka begitu tuh. Padahal perbedaan itu kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Tetangga baru bikin pondasi, lu yang tempel koyo. Tetangga beli motor, lu yang kejang-kejang. Rezeki itu beda. Betul nggak? Ya beda. Kadang manusia udah dikasih dikit minta, dikasih satu minta, dikasih dua minta, empat. Kadang manusia mintanya lebih. Tapi satu keinginan Allah, ibadah, gak pernah kita jalani. Cuman diminta sama Allah. Allah ciptakan jin dan manusia cuman buat ibadah. Gak ada setoran, gak ada tiap bulan kasih 1 miliar buat Allah, enggak. Cuman satu, kita diminta ibadah sama Allah. Susahnya setengah mati, giliran susah baru nyari Allah. Sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hai ya Allah. Betul tak? Taha lu kadang kan begitu ya, lagi sakit ingat Allah, padahal di situ maaf, kita hidup ini untuk apa? Mati. Kehidupan ini untuk apa? Mati. Kita banyak-banyak hidup di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, ini ada di dalam hadis Arba'in. Sayyidina Umar dipegang pundaknya, wahai Umar, ketahuilah, dunia ini, kita ini di dunia sebagai musafir. Suatu saat kita akan kembali kemana asal rumah kita. Kita ini semua musafir. Suatu saat pasti akan kembali. Yang 60 ada umurnya. Ada 3 tahun lagi. Lah Nabi meninggal umur berapa? Hadis Nabi bilang apa? Umatku nggak jauh-jauh umurnya sama aku. Yang 63 ada. Tinggal dicabut cikringnya. Tugas kita apa? Ibadah. Nyari rezeki, ibadah. Suaminya, istrinya nyenengin suami, ibadah. Tapi saya lagi bingung, Pak. Istri sekarang nyenengin nggak mau. Istri sekarang banyak nuntut, minta ini, minta itu. Kadang bapak pulang di luar kota, balik ke rumah, ya Allah, boro-boro dandan, tolak pinggang, nanya, mana duitnya? Betul Pak? Itu istri apa debt kolektor? Bu, bukan ibu-ibu sini, istri yang di sono noh. Jahat banget. Saya tanya sama suaminya, istri lo orang mana? Ini namanya desa apa Pak? Louis Dinding, kecamatan Lemah apa? Saya ngomongnya nggak Louis Dinding dah, ntar gue salah lagi dah. Saya ngomongnya kecamatan aja. Bu, perbedaan itu rahmat. Coba kita lihat, jempol sama telunjuk beda nggak? Fungsinya sama? Beda. Bagaimana ceritanya sih jempol sama telunjuk sama? Sekolah di mana sih lu? Males gua ngomong sama dia. Kayaknya sebelah sini cerdas-cerdas nih. Kuping kanan sama kuping kiri bentuknya sama apa beda? Hah? Lu ngaca kagak sih? Pasti salah satunya ada yang gede ada yang kecil, PA. Ngaca, makanya ngaca, lu ngeliatnya cuma sekelebat, yang lu lihat hidung aja. Coba lihat kaki kanan sama kaki kiri, bodoh amat.
Ya beda, nah kalau kanan beda, dua-duanya kanan kan bingung. Tangan kiri sakit, yang ngobatin tangan. Ya siapa emang tahu, emang siapa tahu aja tangan dokter. Coba kita lihat, saling ngebantu satu sama lain. Perbedaan itu suatu anugerah yang besar dari Allah. Jangan cuman beda, cuman karena beda semua jadi rusak. Maaf, ribu maaf. Lu mau milih siapa aja percuma, lu nggak bakal jadi menteri agama. Lu dagang gerobak, bakso tetap aja dagang bakso. Yang lu punya toko kelontongan tetap aja nggak jadi menteri perdagangan lu mah. Betul nggak? Udah nikmatin dari Allah, rezeki Allah kasih. Jangan khawatir, nggak ada yang pernah ditakutin. Jangan ada yang pernah ditakutin. Ada satu kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam ngelihat satu ekor semut bawa satu butir gandum. Satu butir gandum digendong sama semut. Dilihatin sama Nabi Sulaiman, kemana arah ini semut? Ternyata sampai ke pinggir sungai, dimakan sama katak. Masuk ke dalam mulut katak, katak masuk ke dalam sungai. Enggak berapa lama, ini katak keluar lagi dari sungai, jalan lagi. Semut keluar dari mulut katak. Lalu Nabi Sulaiman tanya, "Mut, ya kan namanya semut. Nah kalau dipanggil lu nama orang bagus-bagus juga. Lu nama Muhammad dipanggil Mat. Nama orang Abdullah dipanggilnya lah. Ini sekarang semut terbebas gua yang ceramah gua. Nabi Sulaiman lewat semut lewat lagi. Ditanya, semut dari mana? Oh, habis healing. Emang zaman Nabi Sulaiman ada healing kali ya? Begitu dia lewat ditanya, semut dari mana? Wahai Nabi Sulaiman, aku dapat perintah dari Allah. Ini gandum kemana? Tadi perasaan lagi gendong-gendong gandum. Iya wahai Nabi Allah, aku diperintah oleh Allah bawa satu butir gandum untuk memberikan makan kepada cacing yang ada di dalam sungai. Semut, perintah Allah dijalanin, nganterin rezeki buat cacing. Kalau semut bawa gandum nyemplung ke dalam sungai, payah tuh. Lu nyumpahin aja lu. Ya pasti mati, orang semut nggak bisa berenang. Betul? Tapi cara Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah mau jadi ya jadi, nggak bakal bisa. Semut disuruh masuk ke dalam mulut katak, katak bawa rezeki tersebut ke dalam sungai, diberikan gandum tersebut kepada cacing yang ada di dalam sungai. Ini pelajaran berharga buat kita, bahwa manusia jangan pernah khawatir masalah rezeki. Jangan cuman gara-gara perbedaan rezeki nggak seberapa rusak semua-muanya. Ini kampung udah jadi baik, ini kampung udah rukun. Jangan karena perbedaan menjadi hancur porak-poranda. Coba kita lihat, mendingan doain saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Lihat, mereka hari ini makan susah, air susah, listrik susah. Kita alhamdulillah duduk, tinggal duduk, nggak ada keberisikan, rudal jatuh nggak ada. Tapi hari ini Allah berikan kita anugerah terbesar, merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Itu jauh lebih baik. Apa manfaatnya? Ini Nabi Sulaiman ambil semut. Ditanya, wahai semut, dalam waktu 1 tahun yang dimakan berapa banyak? Wahai Nabi Allah, aku makan 1 butir gandum buat 1 tahun. Dimasukin semut ke dalam toples, dikasih 1 butir gandum dimasukin ke dalam toples, lalu ditanyakan, begitu 1 tahun ternyata sisa gandumnya setengah. Ini kita dapat pelajaran berharga dari semut. Gandum masih sisa setengah. Ditanya sama Nabi Sulaiman, wahai semut, engkau telah berbohong kepadaku. Engkau mengatakan 1 butir gandum ini habis dalam waktu 1 tahun, tapi ini sudah 1 tahun masih ada sisa setengah. Apa jawaban semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, tatkala aku berada di luar daripada toples ini, aku bersandar kepada Allah. Apapun yang aku makan, Allah akan berikan, Allah akan perjuangkan. Apapun itu rezeki, pasti Allah berikan kepada aku. Tapi tatkala saat ini rezekiku ada di tanganmu, maka aku khawatir
tahun yang lalu engkau berikan aku rezeki, tahun yang akan datang engkau melupakan aku, tidak memberikan rezeki kepada aku. Apa manfaat dari kisah ini? Wahai hamba Allah, wahai para manusia, jangan pernah bersandar kepada manusia. Kenapa? Nabi mengatakan, jika kalian bersandar kepada manusia, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Jika kita bersandar kepada Allah, pasti semua akan menjadi kebahagiaan. Mau negeri ini berkah, mau negeri ini makmur, minta sama Allah. Allah yang ciptakan bumi, Allah yang ciptakan alam semesta. Minta kepada Allah biar Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita minta kepada Allah, agar semuanya dilancari, semuanya diberikan kebahagiaan, kesenangan. Jangan pernah putus silaturahmi. Orang yang putus silaturahmi, pertama, semua ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ada salah satu doa dari Nabi Allah, Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Apa kata Malaikat Jibril? Ini di dalam doanya, salah satu doa Malaikat Jibril saat Nabi turun khutbah. Nabi khutbah, turun dari sholat Idul Fitri, khutbah, dijegat sama Malaikat Jibril, ya Rasulullah, tolong aminkan doaku. Baik wahai Jibril. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang mukmin yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi aminkan? Amin. Berarti ini adalah salah satu doa yang saya mau tanya. Malaikat Jibril doa kepada Allah, yang aminin Nabi, kira-kira dikabulin apa enggak? Dikabulin apa enggak? Yang doa malaikat, yang aminin Nabi Muhammad sallallahu alaihi, pasti dikabulin sama Allah. Makanya kenapa orang dalam silaturahmi Allah paling benci perceraian. Kenapa? Karena terputusnya tali silaturahmi antara mantu dengan mertua. Ingat, mertua nggak ada bekasnya. Mantan mertua nggak ada. Mantan suami ada. Mantan mertua sampai mati itu tetap mertua. Gak bakal batal wudu. Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan di sini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Bu, Bu, tarik. Bapak, Pak, Bapak sama Ibu beda nggak? Nah kalau sama namanya kan homo. Betul nggak? Berarti sesuatu yang beda nikmat apa enggak? Nikmat. Lubang hidung. Maaf, lubang hidung sama nggak bentuknya? Tuh kan lu bilang sama lagi, blow on lu mah. Coba lo lihat yang sebelah sini pasti ada miring-miringnya dikit. Betul nggak? Kalau yang sama berarti kalau ngupil satu jari. Paham ya? Semuanya beda. Kalau tangan kanan gatel, yang garuk tangan mana? Betul nggak? Kalau kita gerah, badan berkeringat, ambil apaan? Yang ngipasin tangan apa badan jalan sendiri? Ah, manfaat nggak? Manfaat. Beda itu manfaat. Ada yang baik, ada siang, ada bulan, ada matahari, blow on. Bulan ada bintang, bagaimana ceritanya sih? Ulang. Ada siang, ada laki, ada bulan, ada. Lu bilang bintang, gue cekek lu. Nah bulan sama bintangnya keluarnya bareng. Betul nggak? Perbedaan itu tapi ada satu lagu yang bikin kita on ya. Bintang kecil di langit,
Bingung nggak lu? Katanya bintang kecil. Itu bintang kalau jatuh Kecamatan Lemah Abang, porak-poranda, hancur. Ini kecamatan udah nggak ada lagi. Berarti gede apa kecil? Kenapa dibilangnya kecil? Lagi itu bintang adanya malam apa siang? Kenapa disebutnya biru? Mesti kan bintang gede di langit yang hitam, kan begitu ya? Udah, urusan kita nggak usah ngomongin yang lain-lain. Urusan kita benahin rumah tangga kita. Pak, Allah tegur kita di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga kalian dari neraka, jauhin. Ini perbedaan macam-macam juga. Ada orang yang tahiyatnya begini, ada nggak? Allahu Akbar, ada nggak? Benar apa salah? Benar, ada dalilnya. Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Ada dalilnya. Allahu Akbar. Ada dalilnya. Yang mau pakai kunut, ada enggak? Boleh enggak? Yang nggak mau pakai, nggak apa-apa, orang ada dalilnya. Jangan semua perbedaan itu rahmah. Yang itu boleh, semuanya boleh. Nggak pakai kunut, mau kunut yang mana terserah. Jadi bib, yang benar yang mana? Itu udah paling benar semuanya. Yang nggak benar, yang nggak sholat. Yang nggak sholat, yang nggak benar. Semua perbedaan itu boleh. Ada yang mau tahlil, silahkan. Yang nggak suka, ya nggak apa-apa. Orang mereka juga tahu dalilnya, betul. Tapi kalau tetangga ada yang meninggal, datang dong, kan silaturahmi, kan diundang. Datang ya, bapak saya baru meninggal, kita bikin 3 hari, ada pembacaan tahlil. Nggak baca nggak apa-apa, kamu baca Yasin nggak apa-apa, duduk aja, duduk, diem. Gak usah ngangguk-ngangguk juga nggak apa-apa, diem aja, diem. Dikasih berkat, ambil. Dengerin dulu, lu mah sultan. Dengerin dulu, bib, maaf, saya nggak makan berkat. Ambil, kasih tetangga yang lain. Itu jadi paha. Baik nggak tuh? Baik. Maaf, dunia ini lautan. Islam itu bahtera. Tahu bahtera? Perahu. Islam itu perahu. Dunia ini lautan. Mau sejago apapun orang berenang, sepintar apapun orang hebatnya berenang, gak akan pernah bisa melintasi lautan yang begitu lepas, kecuali ada sesuatu yang dapat menolong sehingga mereka sampai ke tempat tujuannya. Kita tahu Islam ini tujuannya kepada Allah. Kita tahu menggapai ridho Allah. Kita tahu Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Kita tahu Islam ini akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Maka dari itu siapa aja boleh masuk ke atas perahu. Betul apa enggak? Yang botak boleh masuk, yang gendut boleh naik, yang kurus boleh naik, yang panjang rambutnya, yang berkerudung, yang enggak berkerudung, mudah-mudahan berkerudung. Betul? Siapa aja silahkan naik ke atasnya. Mau yang tua, yang muda, yang anak-anak, naik. Ini perahu bisa bergerak, bisa maju ke depan dengan cepat kalau masing-masingnya punya dayung. Tahu dayung? Ada ayunannya. Dayung itu bentuknya macam-macam. Ada yang lonjong, betul? Ada yang bulat, ada yang kotak, betul? Kalau semuanya serentak ingin ke depan, kira-kira perahunya cepat apa enggak? Cepat. Kenapa? Bergerak semuanya ke depan dengan yang sama. Tapi kalau yang kanan maunya mundur, yang kiri maunya maju, kemana itu perahu? Muter, nggak kelar-kelar.
Makanya umat Islam sekarang paling gampang digoyangin. Umat Islam lu paling gampang. Orang udah pada sampai ke bulan, kita masih tiap tahun ngintipin bulan. Mau Ramadan ngintipin bulan, mau Syawal ngintipin bulan. Betul. Jadiin dong perbedaan yang ada pada dunia ini itu adalah rahmah, adalah kasih sayang Allah, agar kita lebih terus dapat menuntut ilmu. Kenapa? Ilmu itu nggak bakal pernah habis. Maka dari itu silaturahmi kali ini membawa banyak kemanfaatan. Tahu kemanfaatannya? Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, orang yang paling pandai menjalin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Gue belum selesai ngomong lu udah main amin aja. Ntar dulu, sabar. Nabi mengatakan orang yang pandai menjalin silaturahmi Allah panjangkan umurnya. Bib, saya punya tetangga silaturahminya rajin. Saking rajinnya tiap habis sholat subuh ngopi di rumah saya berminggu-minggu. Itu bukan rajin, namanya ngerepotin. Tapi umurnya nggak sampai 40, pae. Saya mau tanya, yang benar mati apa meninggal? Meninggal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Udah jangan komentar aja lu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Betul? Wala yahya wala yamut, nggak hidup nggak mati, nggak ada wa meninggal. Bib, nggak sampai 40 tahun meninggal, Bib, mati. Lu jangan komentar aja yang ceramah gua. Nggak sampai 40 paeh, Bib. Gua bilang meninggal salah, gua bilang paeh salah, gua bilang mati salah. Gua tutup doa nih. Ngambek nih gua, ngambek. Bib, nggak sampai 40 mati. Kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, panjang umur bisa terjadi walaupun dia nggak sampai umurnya sebatasan apa yang dikatakan Nabi 60 sampai 70, tapi dia orang yang pandai silaturahmi. Jika dia mati, maka orang tersebut mati di dalam dunia umur 40, tapi ibadahnya lebih daripada umurnya. Amin ya Rabbal. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Mau nggak? Mimpi. Apa kata Nabi yang kedua? Orang yang pandai silaturahmi Allah luaskan rezekinya. Belum. Lu bikin emosi ya. Kayaknya saya pulang dari sini emosi darah saya naik 220 ini. Kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi Allah luaskan rezekinya. Mau banyak duit, mau rezeki banyak, buat apa? Hah? Naik haji, terus sedekah, terus Bapak apa Pak? Umroh, ya. Karena duitnya nggak ada, angan-angannya baik. Pengen dia ibadah, sedekah, zakat, pengen dia begitu, haji, umroh. Tapi kalau sudah ada duitnya, perempuan banyak duit, skincare selemari. Betul nggak? Laki-laki duit banyak, kawin deh. Betul Pak? Saya tanya Bu, saya mau nyenengin Ibu, boleh? Pak, hargain jerih payah seorang perempuan. Diam dulu, diam. Gue nggak bela ini. Yang namanya istri itu capek ngurusin rumah tangga. Betul Bu? Istri itu udah capek ngurusin bapak. Istri itu udah capek ngurusin anak. Capeknya seorang istri itu lebih-lebih capek ngurusin seorang suami. Betul? Makanya Allah berikan
kerenggangan kepada istri. Di dalam nikah, di dalam surat An-Nisa, laki-laki itu boleh nikah 2, 3, 4. Tadi saya tanya, Bu, capek nggak ngurusin rumah tangga? Capek nggak ngurusin suami? Capek nggak ngurusin anak? Makanya Allah kasih keringanan buat ibu, biar suami kawin lagi. Biar ibu nggak capek-capek ngurusin suami, ada orang lain yang ngurusin. Bu, emang nggak boleh? Nggak boleh? Yakin? Sebentar Pak, saya lurusin boleh ya? Maaf Pak, maaf, saya ngelurusin biar nih otaknya nggak jelek semua. Bu, ayat sholat ada di dalam Al-Quran. Zakat ayatnya ada dalam Al-Quran. Musyawarah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ayatnya ada nggak di dalam Al-Quran? Yang di dalam Al-Quran itu firman siapa? Berarti yang bicara siapa? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayat di dalam Al-Quran? Lo bilang nggak ada, kafir lo. Ada apa nggak? Siapa yang ngomong? Di dalam Al-Quran ada nggak? Siapa yang bicara? Kalau Allah aja bicara ngebolehin, apa urusannya ibu nggak ngebolehin? Tenang Pak. Bapak paling seneng kan kalau saya ngomongin ini, karena kelihatan Bapak ini muka-muka orang teraniaya. Bu, gak boleh suami kawin lagi. Maaf Pak, saya sudah berusaha, tapi cintanya seorang istri lebih besar buat Bapak. Lu kalau cinta kasih yang baik buat suami lu dong. Kelakuan gak ada baik-baiknya lu sama laki lu. Sama suami kalau ngomong melatat melotot. Betul? Betul nggak Pak? Saya nggak berani nanya sama perempuan. Kenapa perempuan selalu ngebenerin diri? Kita laki-laki bawaannya salah aja Pak di mata perempuan. Kita laki-laki nggak pernah menang. Gue curhat nih. Tapi saya bangga sama istri saya. Mungkin di sini semua pada nanya, emang Habib istrinya berapa? Ya kan? Ya kan? Gue mah 1. Gue 1. Alhamdulillah. Maaf. Celah saya buat nikah lagi dari mana? Istri saya lebih muda 13 tahun. Saya 39, istri saya 26. Gua udah nenek kakek-kakek, istriku masih gagah. Bapak sama ibu selisih setahun. Lu sakit, istri sakit, lu main kerok-kerokan berdua. Kenapa suami itu yang laki-laki itu boleh nikah lagi, boleh punya istri 4, kenapa? Perempuan nggak boleh, kenapa? Karena perempuan punya masa. Karena perempuan ada waktunya, ada masa expired. Nggak terima Pak. Lu nggak terima emang? Ada masa kadaluarsa. Perempuan ada masa menopause. Stop produksi, nggak boleh. Dari situ udah ada perbedaan. Laki-laki makin umur 50 tahun makin ganteng. Betul? Betul? Contohnya gua. Lah kan kata mak gua ganteng. Maaf, laki-laki punya masa puber 3 kali. Perempuan cuma 2 kali. 17 tahun sama 30. Laki 50, makin klimis. Betul Pak?
Beda, makanya perbedaan itu nikmat nggak? Nikmat. Kenapa perempuan itu, maaf Bu, kenapa laki-laki itu boleh nikah? Makin tua makin diperbolehin nikah. Maaf, ibu ke pasar pernah kan? Pernah bikin gulai pakai santan nggak? Pernah ke pasar beli kelapa tua apa muda? Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba Habib. Betul? Bapak jawab jujur, lu saat datang bulan Ramadan pernah nyari kelapa? Kelapa tua, kelapa muda yang dicari? Muda. Kenapa yang dicari kelapa muda? Segar and kenyal-kenyal, legit. Dari situ aja udah beda. Bu, maaf, perempuan 50 tahun hampir rata-rata udah nggak bisa produksi. Tapi laki-laki umur 70 tahun nikah sama umur 20 tahun, insya Allah hamil tuh anak. Betul nggak? Itulah laki-laki hebat. Lo mau kagak bodoh amat. Yang jelas nih hari laki-laki menang. Tapi jujur Pak, kita menangnya cuma di situ doang Pak. Sisanya perempuan lebih menang Pak. Saya ngomong jujur, kita hitung. Kenapa saya bilang perempuan lebih banyak menang? Maaf, surga ada di bawah telapak kaki siapa Pak? Bapak punya? 1-0 Pak, kita kalah. Menang perempuan, benar-benar. Yang kedua Pak, manusia yang paling kuat perempuan, laki-laki mah lemah. Jujur saya, perempuan hamil berapa bulan dibawa anak kemana-mana, ke pasar ngikut, mandi ngikut, tidur susah sesak, betul, ngegibah ngikut. Laki-laki saya pengen tanya, paling kuat gendong anak berapa menit? Sejam gak bakal mungkin. Paling top 30 menit itu juga oper kiri, oper kanan, oper kiri, oper kanan. Betul nggak? 2-0 Pak, yang menang perempuan. Yang ketiga, titel yang diambil oleh laki-laki, perempuan berhak ambil. Contoh, Pak Kuwu. Mana? Pak Kuwu, istri ikut nggak? Mana? Awas salah pilih. Yang mana Ibu? Ah itu, ih cantik banget. I love you. Bu Kuwu, Bapak kan yang dipilih. Kenapa Ibu yang dipanggil Bu Kuwu? Tuh lihat, titel suami diambil, nempel. Kalau Ibu jadi Kuwu, suaminya dipanggil siapa? Lu panggil Pak Kuwu dicekek sama bininya? Nggak ada satu kepemimpinan, 2 kepemimpinan, nggak ada. Itu hebatnya perempuan. Betul? Ada Bapak Presiden punya istri, dipanggilnya siapa? Ibu Presiden. Kalau istrinya yang jadi presiden, bapaknya dipanggil siapa? Bapak Haji. Betul nggak? Ini adalah sesuatu ketentuan dari Allah. Titel seorang suami bisa diambil oleh seorang perempuan. 3-0 Pak, kita kalah. Betul? Tapi ingat wahai perempuan, ridha Allah sebelum kalian menikah ada pada orang tua kalian. Tapi jika seorang laki-laki datang kepada kalian, kepada orang tua kalian dan menyatakan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridha Allah yang terletak kepada orang tua pindah ridha Allah kepada kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-3 Pak, kita menang. Tenang Pak, gue laki, mas ego mau ngerendahin diri gue. Ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki. Emang lu bisa masuk sorga lewat kaki lu sendiri?
Bisa. Kunci surga itu ada kuncinya nggak? Ada kuncinya. Sama siapa? Makanya seorang istri itu sampai Nabi mengatakan, jika Allah izinkan seorang hamba sujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Begitu keberkahan. Bib, suami saya tukang mabok. Bib, suami saya tukang main judi. Bib, suami saya tukang zina. Bib, suami saya jahat. Bodoh amat. Tetap lo harus taat. Taat. Mau siapapun suaminya, taat. Ada satu perempuan dijadiin bidadari surganya Allah. Punya suami bengis, jahat, ngaku Tuhan. Siapa istrinya namanya? Siapa itu perempuan namanya? Siti Aisyah. Punya suami siapa? Nggak usah kemari dong. Punya suami siapa? Fir'aun. Kenapa Siti Aisyah dijadikan bidadari surga? Buah kesabaran. Ngadepin suami model Fir'aun, dia tetap taat, tetap ngejalanin setiap apa yang diperintahkan oleh seorang suami, taat. Jadi bidadari surganya Allah. Amin. Mau jadi bidadari? Mau jadi bidadari surga? Ngimpi. Bu, sabar ngadepin suami ya. Sabar ya. Bangun tidur udah marah-marah, gebrak meja, kopi mana kopi? Apa? Bawain kopi. Ayah, ini kopinya udah datang ya. Mau berangkat kerja, ibu cium tangan. Fi amanillah ya yang. Lama lo kok telat. Kudus jangan dibalas marah. Gak boleh. Pulang kerja musim hujan, motor masuk sampai ke ruang tamu, blok kotor keramik, ambil kain pel, ambil pel. Jangan diomelin. Yang di luar hujan, yang mata lo buta. Harus setuju? Mau surga nggak? Harus siapin bajunya. Suami mandi, baju udah siap, ibu manasin sayur. Begitu dia selesai mandi, sayur belum selesai dipanasin, dia lihat meja, sisa tempe siap. Mana lemes banget tuh tempe. Gebrak lagi meja, mana ini makannya? Bawain tuh sop panas-panas. Ayah, ini sopnya nih. Sabar yang, sabar. Ini udah datang nih sop. Jangan disebor. Taruh. Deketin nasi. Deketin lauknya. Kalau bisa sendokin, sendokin. Gak bisa diamin. Lama lo, gue lapar. Harus temenin tuh suami makan. Begitu suami makan, ibu makan silahkan. Kalau suami udah mulai, ibu makan izin, yang aku temenin makan ya. Kalau suami bilang enggak, saya mau makan sendiri, pergi. Daripada kiamat kubro, pergi dah. Siapin kopi, bikinin, bacain sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditiupin tuh ke kopi. Mudah-mudahan jadi adem hati suami saya. Bawain kopi, udah deket, apalagi campur goyangan tuh. Aduk-aduk. Tangannya kan goyang ini. Lu sudon aja lu. Lagi emang bini dia mau goyang, terserah dia. Bawain kopi. Ibu ambil remote, tonton tuh Air Mata di Ujung Sejadah di Netflix. Gue lagi promo anak gua ini di Netflix, udah keluar soalnya. Nonton, lagi nonton suami datang. Lu sinetron mulu lu, berita.
layutan tuh di pundak suami sambil pijitin, ayah. Ayang kenapa siang dari pagi kau marah-marah aja? Ah, bawel lu. Daripada perang, masuk dalam kamar dah. Ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur. Bacain tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kenapa? Tempat tidur kalau nggak ditidurin lama, jin pada tidur di atas. Makanya Nabi mengatakan kebut, kibrasin. Kenapa? Biar jinnya pada pergi. Kalau ibu bapak mau tidur nggak dikibrasin dulu, tidur bareng sama jin tuh. Kalau ibu bapak sampai bersetubuh, maka jin ikut campur di dalam. Ya, jadi kibrasin dulu. Lagi kibrasin suami masuk, alah malu gua ngantuk. Apa? Kan mau sor tidur samping suami. Ibu udah capek dari pagi sampai malam, terus masih diomelin, baru mau pules suami udah mulai gigi 5. Ngoroknya kayak sakratul maut. Jangan dicubit, jangan digepuk, jangan. Solawatin belakangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, capek suami saya. Pegang dadanya. Ya Allah, jadiin tidurnya ini menghilangkan penat, menghilangkan letih. Bisa jadi ini ibadah buat dia, ya Allah. Setelah itu ibu masuk ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Jangan, nggak boleh, harus sabar. Paham ya bu ya? Karena surga itu nggak gampang, surga itu capek, surga itu sholat, puasa, bayar zakat, pergi haji, capek, baca Quran, capek. Yang namanya ibadah, syaitan nggak bakal mau diam, pasti dibikin capek. Kenapa? Karena ibadah ini yang akan mengangkat derajat seseorang hamba di hadapan Allah. Di dalam rumah tangga, ibu bisa beribadah lewat tangan suami, suami bisa beribadah lebih lewat istri. Kenapa? Berikan rezeki yang halal, jangan main judi slot mulu. Anak muda, jauhin judi slot, PA. Main judi gak bakal bikin kaya, judi bakal bikin susah, judi bakal bikin sengsara keluarga, istri terbengkalai, anak terlantar. Cari rezeki yang halal, buang keringat, banting tulang buat keluarga. Itu adalah ciri laki-laki yang baik. Ini laki-laki modal jempol aja mau kaya, blow on banget lu. Lu lihat tuh tukang parkir, lebih baik. Seapapun rezeki yang Allah dikasih ama yang saat diparkirin, alhamdulillah rezeki. Nggak pernah nuntut, dikasih 2.000 terima, dikasih 1.000 terima. Kalau kita kan banyaknya banyak nolaknya. Makanya hidup kita semuanya serba salah. Ingat, Allah ngasih kita ini semuanya pas. Setiap ada masalah pasti Allah kasih jalan keluar, betul? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Jangan khawatir, semua itu ada jalan keluar. Mintanya kepada Allah. Bu, ibu kalau minta duit sama siapa? Salah, tolol. Minta duit sama siapa? Allah. Yang kasih rezeki siapa? Kenapa lu minta sama laki lu? Ya habis gimana minta sama Allah? Kadang suami budeg, mintanya begini, berdoa kepada Allah di samping kuping suami. Ya Allah, bedak beak. Ya Allah, lipstick awal. Suami dengar, keluar duit 5.000 perak, ambil. Itu rezeki, itu terima. Kenapa? Itulah Allah memberikan kita rezeki itu berbeda-beda. 5.000 perak ambil. Kenapa? Itu rezeki yang halal. Bib, tapi 5.000 beli lipstick mana mampu, Bib? Beli lipstick mana juga cukup.
jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah kan merah-merah juga. Syukur aja udah. Alhamdulillah. Pak, Bapak mau istri cantik? Pak, mau istri cantik? Mau istri wangi? Modalin tolol. Suami nuntut istri saya mah nggak pernah cantik, Pip. Suami istri saya mah nggak pernah ini tuh, lihat tuh. Suami istrinya Anton, tiap kali dia dandan mulu, Pip. Ya lu gimana, orang dia dikasih duitnya bener, lu kagak ngemodalin. Bro, maafin, cantik itu ada modalnya. Ya kalau mati gua nggak di sini, PA. Hidup Habib. Pak Wu, tolong cabut itu KTP-nya. Kasih duit yang banyak, Pak. Lipstick Pixi aja udah 125. Eyeliner aja udah 220. Blush on tuh, Pak, blush on sama yang namanya eyeshadow itu sekarang ada yang 60 warna, Pak. Itu harganya 875. Skincare aja udah 1,8, Pak. Minyak wanginya 2 juta sampai 3 juta itu ada, Pak. Habib, kau tahu bini gua. Tapi mas, saya senang punya istri begitu, gue modalin. Saya nggak pulang 2 minggu. Saya pulang sampai rumah, istri saya bilang jauh-jauh, yang bini-bini gue ngapa sih? Gue mau panggil sayang, mau manggil apa terserah gue. Yang ngapa lu yang, woi? Ini live nggak nih? Bini gue denger bingung gue. Yang kakak pulang ya? Iya. Hati-hati ya, yang. Tuh bini gue manggil gue mas sayang. Iyalah, orang gimana nggak sayang modelnya begitu. Begitu ketok pintu, Pak, assalamualaikum, saya ngeliat istri saya lagi di depan meja, Pak, tidur nungguin saya, nggak bakal masuk kamar, nungguin saya dulu. Buka pintu, assalamualaikum, dia bangun, Pak, waalaikumsalam. Ambil imamah, ambil jubah, keluar bawa sorban, saya masuk ke dalam kamar, keluar lagi bawa baskom, air hangat isinya serai sama garam, ditaruh di bawah tempat duduk. Saya suruh duduk di kursi, Pak, kaki saya dicelupin di situ persis ayam ungkep. Dipijitin kaki saya. Capek, yang capek banget ya. Emang berapa tempat? Kurang lebih 2 minggu 70 tempat, Wan. Oh, banyak banget ya. Pantes capek nih, kakinya pada keras ya uratnya ya. Iya nih ya. Amplop di mana ya? Bang dasar perempuan. Tapi kan gue bangga ngasihnya. Kenapa? Orang dandan. Kasih, Pak. Ini bini siapa sih? Gue pengen cekek aja bawaannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti perbedaan itu bisa buat senang, bisa juga menjadi kedengkian. Makanya Allah kasih perbedaan di dalam hidup kita agar apa? Agar ya kita tahu yang sempurna itu hanya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini masih ngejalin silaturahmi yang baik. Mudah-mudahan 2024 pesta demokrasi kita Allah berikan ketenangan, Allah berikan kesenangan, dan mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Ini pemain hadroh udah pada pulang. Hah? Mana? Pulang. Pemain hadroh? Oh, udah dibayar, emang begitu biasanya. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul
bisirril Fatihah. Ya kenapa ya mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ya al-ba'alwi syafa'ah, ya al-ba'alwi syafa'ah, ya al-ba'alwi syafa'ah. Kullu kurbah tanjali bikum bi kulli ahlil wilayah, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi. Darka ya halal Madinah, darka ya halal Madinah, darka ya halal Madinah. Ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, ya farijil ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yakfir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahiyatum fiyas salam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Al-Habib Habib Rifki Al-Idrus untuk tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan semua, sehingga kita datang di sini membawa berkahnya beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan telah dilaksanakannya seluruh acara pada malam hari ini, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Bapak Ibu agar meninggalkan tempat dengan tertib ya Bapak Ibu, dilihat lagi barang bawaannya, barangkali ada yang ketinggalan. Terima kasih dari kami panitia, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sarana prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Rifkinya istirahat sebentar. Saya diminta terlebih dahulu untuk mengisi acara di malam hari ini. Jemaah, oh jemaah, kalau masih ada suara saya nggak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidzah, para kesepuhan, para mini sepuh, para aparatur pemerintah, baik dari kepolisian, TNI beserta jajarannya, yang ribuan maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Tapi mudah-mudahan di malam hari ini kita doakan bersama-sama untuk mereka semua. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan mereka umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan terus melimpahkan keberkahan di dalam kehidupan mereka, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Dan terkhususkan untuk seluruh jamaah yang hadir, seluruh para ibunda, ayahanda dan pemuda-pemudinya,
Saya doakan mudah-mudahan antum semua diberikan kebaikan di dunia dan di yaumul qiyamah, diberikan rezeki yang berkah, dibahagiakan kehidupannya, dilimpahkan rezekinya, diizinkan untuk melaksanakan haji dan umrah, dan dijadikan haji dan umrahnya menjadi haji yang mabrur, wa sa'yi masykur, wa tijaratan lan tabur, wa dzamban maghfur, wa umrah magbul, wa ziyaratur rasul sininan ba'da sinin. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Nih semuanya jamaah yang hadir, mudah-mudahan apa? Nih Allah kasih ini setiap orang di tempat ini mampu membeli kendaraan mobil insyaallah. Macet-macet lu pada. Amin Allahumma. Yang sedang sakit Allah angkat segala macam penyakitnya. Yang pengen nikah belum punya duit, kerja makanya kerja. Kalau nggak punya duit main amin baik, kerja kagak. Mudah-mudahan Allah berikan jodohnya insyaallah. Yang laki-laki dapat seorang istri yang salehah, yang cantik, yang kaya, yang indah dalam mimpi. Mudah-mudahan dalam kenyataan yang perempuannya mudah-mudahan dapat seorang suami yang saleh, yang kaya, yang tampan. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillahilladzil qail wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin ay yahjura akhuhu fawqa thalath. Muttafaqun alaih. Sadaqallahu wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang di malam hari ini kita dikumpulkan di dalam satu acara yang insya Allah tiada lain acara ini terbentuk terlaksana kecuali untuk membawakan kebaikan buat umat Nabi Muhammad, dan tidak lain untuk memperkerat atau memperkuat silaturahmi di antara hamba-hambanya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita, penjuru selamat kita, pemersatu setiap umat, yang menjadikan suri tauladan dan menjadi kecintaan bagi seseorang jika mengenal tentang kehidupannya. Dan ketika mereka mengenal kehidupan Nabi Muhammad dan mereka mengikutinya, maka keberuntungan yang mereka dapatkan. Mudah-mudahan di malam hari ini kita yang duduk di tempat ini
mendengarkan tausiah atau nasihat dari para alim ulama kita, dan mudah-mudahan kita balik ke rumah kita bawa kebaikan, keberkahan zahir dan batin. Nih hadir di tempat ini saya mau nanya, tujuannya karena Allah dan Nabi Muhammad apa karena Habib Rifki? Nah, saya dapat kabar katanya habis Isya udah penuh jamaah. Habis Isya apa habis maghrib tadi itu? Ini karena Habib Rifki apa karena Allah dan Rasul? Mudah-mudahan karena Allah dan amin Allahumma. Dan kita mudah-mudahan bisa memandang guru kita Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Rifki Al-Idrus. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah berikan penjagaan kepada beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya lihat banyak jamaah yang berebutan pengen ngambil keberkahan. Keberkahan itu bagus dan diajarkan oleh guru-guru kita untuk mengambil keberkahan dari guru-guru. Tapi saya minta kepada jamaah, ke seluruh jamaah yang laki-laki khususnya, saya punya sahabat, saya punya adik Habib Rifki Al-Idrus, tangannya sedang sakit. Saya berharap dengan jamaah yang punya rasa cinta kepada seorang guru, punya rasa cinta kepada seorang yang menyebarkan nasihat, mudah-mudahan cukup dengan memandang wajah beliau, khususnya jamaah laki-laki. Mudah-mudahan gak ada yang salaman sama beliau. Saya berharap agar apa? Agar Allah terus berikan kesehatan kepada Habib Rifki sehingga beliau bisa lagi bersama kita insyaallah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di malam hari ini judul majelis kita memupuk ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Apalagi sekarang ini lagi rame-ramenya perbedaan, lagi rame-ramenya, mudah-mudahan tidak ada pemecah persatuan negara Republik Indonesia, dan tidak ada yang memecah belahkan persaudaraan tali hubungan, baik keluarga atau sahabat atau teman atau orang tua sama anaknya. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak sekali perbedaan, apalagi kita dekat dengan ya musim yang seperti kita ketahui insyaallah tahun 2024 di bulan Februari. Hadirin, seperti di awal saya jelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Allah jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, dan Allah perintahkan kepada kita semuanya agar kita berpegang teguh kepada Allah dengan tali agama Allah yang kita bawa saat ini, agama Islam, sekuat-kuatnya. Wala tafarraqu, kata Allah, dan jangan saling cerai-berai. Ini perintahnya Allah buat orang Islam, perintahnya Allah buat kita di malam hari ini agar tidak terjadi permasalahan yang membedakan kita di antara satu sama lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Nabi Allah untuk umat di zaman tersebut 14 abad tahun yang lalu, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan orangnya. Jika ada perbedaan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali membawa agama Islam dan mengenalkan kepada setiap orang-orang tentang agama Islam, maka Nabi Muhammad manusia yang paling sopan terhadap perbedaan. Tapi Nabi Muhammad menyeru,
agar setiap orang dari mereka hamba-hambanya Allah di zaman tersebut agar beriman kepada Allah dan meyakinin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka di saat tersebut banyaklah terjadi peperangan, pengingkaran terhadap Nabi Muhammad. Tapi setelah Rasulullah mendapatkan perintah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dua kota yang berbeda, baik itu kehidupannya, baik itu muamalahnya, baik itu mereka-mereka yang duduk di saat tersebut yang terkenal di suku Arab itu berbeda-beda suku. Tapi Nabi Muhammad SAW paling pandainya manusia untuk menjadikan atau memperkuat persaudaraan satu sama lain. Di zaman sekarang, ikhwan jamaah semuanya, jika kita tidak mau mengikuti para ulama, tidak mau berpegang teguh kepada ulama, maka siap-siap, kata Rasulullah SAW. Siap-siap apa? Sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, nanti datang satu zaman, zaman dari umatku itu bagaikan buih yang di pantai, tapi mudah dipecah belah, tapi mudah difitnah sama orang, tapi mudah dihasut oleh orang, sehingga apa? Sehingga tidak ada nilainya di hadapan Allah dan di hadapan para musuh-musuhnya Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Habib, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Karena mereka tidak mau bersah. Di zaman sekarang, di saat ini, di zaman ini, kita yang mengaku dari umat Nabi Muhammad, kalau kita nggak pandai-pandai untuk kembali ke jalannya Nabi Muhammad, maka siap-siap musibah akan turun kepada kita, silih berganti akan turun. Seperti mana Allah jelaskan dalam makna ayat Al-Qur'annya, bahwa Allah akan memberikan azab dengan azab yang sangat pedih ketika orang-orang itu tidak mau kembali kepada Allah dan tidak mau bersatu di dalam satu perkumpulan. Di dalam hadis yang lain, Rasul SAW pernah bersabda, jika ada seorang mukmin yang meninggalkan kelompoknya atau kabur dari kelompoknya, maka Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Hadirin, dengan memupuk ukhuwah Islamiyah, dengan mempererat persatuan kita satu sama lain, tidak menjadikan perbedaan itu akan menjatuhkan rumah tangga kita, tidak akan menjatuhkan apa? Persaudaraan kita, tidak akan memutuskan tali silaturahmi kita. Perbedaan itu seperti dikatakan oleh ulama, perbedaan itu adanya perbedaan untuk memperkuat hubungan erat satu sama lain. Rasulullah banyak sekali dalam sejarah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Satu, Rasulullah pandai dalam berkomunikasi, bermusyawarah. Kedua, Rasulullah tidak menjadikan atau mengenalkan Islam kepada orang-orang itu dengan kekerasan. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di zaman 14 abad tahun yang lalu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, orang bilangnya cinta sama Nabi, orang bilang agamanya Islam, orang bilang dianya kiai, orang bilang dianya habib, orang bilang dianya ustadz, orang bilang dianya punya ilmu agama, tapi mereka yang menjadikan menghancur belahkan ukhuwah Islamiyah kita. Ya ikhwani, kalau seandainya fanatik ada di dalam diri kita, boleh fanatik, boleh habib, boleh fanatik. Tapi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang fanatiknya buta? Kata Rasulullah SAW, maka engkau mendukung dia
untuk menjatuhkan dia dalam kehancuran agama Islam. Ketika seseorang sudah fanatik di dalam syariat Islam, fanatik yang diperbolehkan di dalam syariat Islam adalah fanatik kepada Nabi Muhammad, fanatik di dalam ajaran syariat Nabi Muhammad, fanatik di dalam hal yang telah diajarkan oleh ulama dari warasatul anbiya sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, kalau orang sudah tidak pandai menjaga apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, lalu diberikan kepada kita ikhwani, maka ketahuilah akan siap-siap di dalam negara tersebut kehancuran. Apa yang terjadi di dalam Damaskus, Nergigi, kota yang begitu hebatnya, sebelum pernah dan tidak pernah dikalahkan oleh orang kufar Quraisy atau dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya penyebabnya adalah fanatik buta terhadap siapa? Terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang sudah punya keyakinan besar tentang syariat Nabi Muhammad, maka mereka akan berpegang teguh dengan syariat tersebut. Allah akan memberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Tapi jika dia sudah meremehkan syariat Nabi Muhammad, lalu meremehkan orang lain, atau menghina orang lain, atau mencaci maki orang lain, maka siap-siap yang akan didapatkan azabnya Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Kenapa? Karena perintahnya Allah kepada setiap hamba-hambanya. Allah telah mengharamkan perbuatan zalim, baik itu terhadap dirinya atau zatnya Allah, dan Allah haramkan perbuatan zalim terhadap sesama umatnya. Bahkan ya ikhwani, di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan, dan ini perintahnya Allah terhadap umat Islam. Apa? Saking hebatnya Nabi Muhammad untuk menjaga perasaan umat Islam satu sama lain dan menghargai perbedaan, selama perbedaan tersebut tidak menyimpang ya. Boleh berbeda tapi tidak menyimpang dalam ajaran syariat Islam, tidak menyimpang dalam ajaran para alim ulama kita, tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia yang paling pemersatu setiap perbedaan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang mampu yang bisa mempersatukan setiap seluruh kabilah, bahkan seluruh negara di zaman sekarang, kecuali mereka yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika mereka meremehkan, hati-hati, karena dikatakan orang-orang yang asik lisannya, punya sifat hasud, tidak deman sama seorang, tidak deman sama kelompok, tidak deman sama perbedaan yang lain, sehingga dia menghina orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sering lisannya berkata hal-hal yang akan membawakan kerugian bagi dia, atau memperpecah belah persatuan, atau menghina seseorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dijatuhkan oleh Allah ke dalam neraka selama 70 tahun dia belum sampai ke dalam neraka tersebut jauhnya. Kalau ada orang yang seperti itu gimana Habib? Jangan diikutin. Dia Habib, jangan diikutin. Dia Kiai, jangan diikutin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang akan menyebabkan kita untuk masuk ke dalam kehancuran. Tapi kalau Habib atau Kiai atau ulama atau siapapun mereka, penyeru kebaikan, penyeru pemersatu untuk selalu terikat satu hubungan sama manusia yang lainnya, maka ikutin. Kenapa? Karena sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak menghasut orang lain.
Tapi kalau sudah menghasut, ikhwani, ketahuilah sifat hasud itu adalah sifat yang pertama kali dilakukan oleh iblis la'anatullah. Terhadap siapa, Habib? Terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan orang yang hasud terhadap perbedaan satu sama lain yang diajarkan di dalam Indonesia ini, yang telah ditentukan di dalam hukum negara Islam, negara Indonesia, dan hasudnya menyebabkan perceraian, ini akan menjadikan orang tersebut apa? Na'udzubillah min dzalik, yaumul qiyamah nanti dibalikkan mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah. Jadi jangan dianggap remeh, hadirin. Memupuk ukhuwah Islamiyah ini, kalau kita tidak pandai-pandai mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka kita akan dijatuhkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalau kita tidak pandai untuk memilih ulama, yang ulama tersebut tidak menganjurkan kebencian satu sama lain, dan ulama tersebut hanya mematukkan atau menyampaikan seseorang kepada Allah dan Nabi Muhammad, pegang itu ulama. Tapi jika ada ulama, siapapun mereka, apapun statusnya mereka, untuk menjauhkan orang tersebut dari Nabi Muhammad, dari ajaran Nabi Muhammad, mau kiai kah, mau habaib kah, maka siap-siap kita akan berada di dalam kehancuran. Ikhwani, ada satu kelompok yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa kelompok tersebut, Habib? Ulama su, ulama yang menyebabkan hati kita benci satu sama lain, ulama yang menyebabkan kita, oh ini doang yang paling benar, itu salah, oh ini ajaran ini doang, itu yang paling benar, itu ajaran itu salah, oh ini kelompok ini doang yang paling benar, itu salah. Hati-hati dengan mereka. Karena apa? Karena mereka akan menyebabkan kehancuran di dalam syariat Islam. Ketika orang sudah sampai ke dalam kelompok tersebut, tinggalin ya ikhwani. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan oleh ulama, kalau sudah terjadi fitnah di zaman tersebut seperti itu, maka kita lebih banyak diam, jangan berbicara. Lazimul buyut, duduk di rumah, jangan keluar. Kenapa zaman sekarang orang nggak perlu keluar kalau untuk berbuat fitnah? Handphone, paling cepat kita nyebarin ke handphone, nyebarin aib, nyebarin keburukan seseorang. Ikhwani, ini bukan syariat Nabi Muhammad. Tahu visi misi syaitan untuk menghasut setiap orang muslim, dan mereka berada di dalam visi misinya syaitan. Apa visinya syaitan? Visi misinya syaitan adalah mengajak kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kepada seluruh jamaah. Saya diperintahkan oleh guru kita bersama untuk duduk memberikan sambutan terlebih dahulu, menjelaskan tentang hubungan hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan membawa kebaikan buat diri saya dan kebaikan buat kita semuanya, dan tidak menjadi orang yang mempercerai-beraikan setiap hubungan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan ditentukan oleh Rasulullah SAW serta para alim ulama kita, hingga kita nanti terus bersatu sampai di yaumul qiyamah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.